Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 1942901 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan prodi TI semester 8. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam soal UTS kode atau etika profesi ya. Di sini untuk materi-materinya ada tentang etika, dunia profesi, kode etik profesi, sejarah etika di bidang komputer, etika internet di dunia maya, cybercrime, aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Baik, saya mulai saja ke pembahasannya. Nah, di sini pembahasan pertama itu tentang etika. Untuk pengertian dari etika yaitu aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan nama yang benar dan mana yang buruk ya, mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi etika itu kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya yang dapat menegaskan atau mencirikan ya manusia tersebut berperilaku baik atau buruk, seperti itu. Kemudian pengertian yang kedua yaitu pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Kemudian selanjutnya teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Selanjutnya yaitu cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya yaitu etika merupakan tingkah laku perbuatan manusia ya, mengenai buruk baiknya perilaku manusia di mata orang lain dan dapat dicerna atau dapat ditentukan oleh akal. Selanjutnya ada macam-macam etika. Di sini ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruklah perilaku manusia. Yang pertama ada etika deskriptif. Nah, etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia di dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Nah, yang kedua ada etika normatif ya, etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika normatif ini memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar kerangka tindakan yang akan diputuskan. Selanjutnya ada pembagian etika secara umum. Nah, secara umum etika itu dibagi yaitu ada etika umum dan etika khusus. Nah, untuk etika umum yaitu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, dan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Jadi ini merupakan etika umum. Selanjutnya etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Ya, ini secara khusus ya, tadi secara umum, ini secara khusus. Selanjutnya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang bukan didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Kemudian menilai perilaku diri sendiri dan orang lain dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus. Ini secara khusus ya. Misalkan kita menilai perilaku kita diri sendiri, kemudian menilai orang lain dengan kegiatan yang khusus. Nah, kegiatannya apa aja macam etika khusus itu? Nah, di sini ada macam-macamnya. Pertama etika individual, yaitu kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi kewajiban dan sikap manusia terhadap kita sendiri gitu ya. Itu seperti apa? Kita harus beretika secara baik sebelum kita
lihat dulu kita diri sendiri ya, diri kita sendiri harus kita perbaiki. Kemudian ada etika sosial. Nah, etika sosial ini yaitu kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Jadi pola perilaku manusia, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Nah, macam-macam etika sosial yang pertama sikap terhadap sesama, kemudian etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Nah, di sini ya namanya juga etika sosial, jadi berhubungan dengan sesama manusia. Dan contohnya lingkungan, keluarga, sesama ya, profesi juga kan, kita di profesi juga berhubungan langsung dengan orang lain. Kemudian di politik juga sama dan yang lainnya. Kemudian ada kode etik profesi ya. Di sini pembahasan selanjutnya yaitu kode etik profesi. Nah, kode etik profesi yaitu kode atau tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu atau kumpulan peraturan yang sistematis ya. Jadi kode-kode atau tanda-tanda simbol-simbol yang disepakati untuk suatu peraturan atau kumpulan peraturan yang sistematis. Kemudian kode etik, norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Tidak dapat kita pungkiri di tempat kerja itu perlu adanya kode etik ya. Jadi biar bisa mengikat atau ada rambu-rambu, ada rambu-rambu untuk seorang pekerja dalam bertingkah laku. Kemudian di sini ada kode etik profesi. Nah, artinya apa? Yaitu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Profesi, moral, community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama sanksi moral, ya sanksi moral. Kemudian ada sanksi bahkan dari organisasi. Nah, ini dampak buruknya jika kita melanggar sebuah kode etik ya, pastinya akan dijatuhi sanksi. Sanksi moral itu mungkin pertama diberitahu ya, ditegur terlebih dahulu ya, tegur, peringatkan. Kemudian yang paling parah itu dikeluarkan dari organisasi tersebut. Kemudian kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus. Tujuannya mencegah terjadinya perilaku tidak etis karena kode etik yang berisikan ketentuan-ketentuan profesional. Dan kode profesi, sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Nah, apa yang benar dan apa yang salah, perbuatan apa yang dilakukan yang tidak boleh, dan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Jadi dengan kode etik profesi ini kita itu dapat mengetahui nih perbuatan yang baik itu seperti apa, yang tidak baik seperti apa, kemudian yang benar seperti apa, yang tidak benar seperti apa, kemudian yang boleh dilakukan tindakannya itu seperti apa dan yang tidak boleh dilakukan seperti apa. Jadi jelas ya dengan adanya kode etik profesi. Kemudian ada tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga memelihara kesejahteraan anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, kemudian untuk meningkatkan mutu profesi, selanjutnya untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, selanjutnya meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, kemudian mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, yang terakhir menentukan baku standarnya sendiri. Ini untuk tujuan kode etik profesi. Selanjutnya ada fungsi kode etik profesi. Nah, fungsinya itu apa? Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditentukan. Nah, jadi dengan adanya kode etik ini, seorang anggota profesi dapat mengetahui seperti apa sih pedomannya, seperti apa sih misalkan kode etiknya yang harus kita taati atau yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jika tidak ada kode etik kan akan berantakan gitu. Jadi gak jelas ya, rambu-rambu akan dilabrak seperti itu.
Kemudian sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Nah, di sini dijelaskan juga ya di kedua, yaitu sebagai kontrol ya. Jadi mengontrol tingkah laku seorang profesi atau masyarakat itu. Kode etik itu seperti itu. Kemudian mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, selanjutnya pembahasan ketiga itu tentang profesi. Nah, pengertian profesi itu yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Nah, dalam profesi artinya di sini ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama itu pastinya harus ada kegiatannya, kemudian tujuannya untuk menghasilkan nafkah hidup dan menggunakan suatu keahlian, itu yang dinamakan profesi. Nah, beda lagi ada yang namanya profesional. Profesional yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dalam hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Nah, seorang profesional yaitu seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi luang waktu. Nah, bedanya seorang profesional itu bekerjanya itu mempunyai keahlian gitu ya. Jadi dengan keahlian yang dimiliki. Beda lagi misalkan kalau dengan orang lain yang melakukannya hanya sebatas hobi gitu ya, mengisi luang waktu, beda lagi. Seorang profesional itu pasti ada yang namanya legalitasnya juga ya. Selanjutnya, nah syarat-syarat menjadi profesi. Pertama, melibatkan kegiatan intelektual, pastinya ya harus melibatkan kegiatan yang berhubungan dengan intelektual. Kemudian menggeluti suatu bidang tubuh ilmu yang khusus, kemudian memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekedar latihan. Kemudian memerlukan latihan dan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, syaratnya itu harus mementingkan layanan ya daripada keuntungan yang dapat kita raih. Kemudian mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Terakhir, menentukan baku standarnya sendiri dalam hal ini adalah kode etik. Nah, selanjutnya di sini pembahasan yang keempat yaitu sejarah etika komputer. Nah, etika komputer itu merupakan suatu analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Sejarah dan di sini ada sejarahnya ya. Sejarah dan perkembangan etika komputer dimulai dari pertama era 1940-an sampai 1950-an ya. Nah, di sini diawali oleh Prof. Norbert Wiener yang mengembangkan suatu meriam anti pesawat dan mampu menembak jatuh pesawat tempur. Hal ini termasuk perkembangan teknologi dari etika hasil penelitian. Nah, ini merupakan di awal era 1940 sampai 1950-an. Nah, selanjutnya pada era 1960-an, nah di sini ada Don Packer dan SRI International Menlo Park, California melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer, dan terbitlah buku Rules of Ethics in Information Processing. Nah, jadi pada tahun 1968 memimpin mengembangkan kode etik profesional pertama yang dilakukan untuk Association of Computing Machinery atau ACM, tetapi masih belum adanya suatu kerangka teoritis umum mengenai etika. Nah, di sini masih belum terbentuk secara utuh ya, masih nah di sini belum adanya suatu kerangka teoritis. Selanjutnya di era 1970-an, nah, Joseph
Wiz mau menciptakan suatu program ELIZA itu tiruan dari fisioterapis Rogerian yang melakukan dengan pasien yang dan sebagai bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Nah, pada tahun 1976 diterbitkan komputer Power and Human Reason dilakukan oleh Walter Manner dengan melakukan khusus eksperimental mengenai komputer ethics. Nah, di sini ya hubungannya. Kemudian era 1980-an. Nah, di sini ada Deborah Johnson membuat buku teks Computer Ethics. Kemudian di era 1900-an sampai sekarang pada perkembangan Donald Gatman, Kate Miller, Simon Rogerson, Diana Matten, etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada etika internet di dunia maya. Nah, ini sangat perlu sekali, zaman sekarang itu sudah serba internet. Ya. Nah, di sini etika sangat perlu diterapkan di mana saja termasuk di dunia maya. Etika yang diterapkan di dunia maya disebut dengan netiquette atau netiquette. Dunia maya adalah dunia yang sangat luas dan mudah dijangkau. Apapun yang kita unggah dapat diakses oleh seluruh penjuru negeri bahkan dunia. Itu dunia maya, makanya kita harus berhati-hati di dunia maya. Karena etiket berguna untuk membatasi diri agar lebih berhati-hati dan menerapkan tata tertib dalam bermedia sosial. Nah, kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang bisa melihat dan menyebarkan konten kita, tetapi kita memegang kuasa penuh atas apa yang kita bagikan. Nah, artinya, jadi sebelum kita bagikan konten tersebut, kita harus pikir-pikir dulu nih, bakal bahaya atau tidak. Nah, makanya dengan adanya etiket ini ada kontrol ya, ada suatu kontrol untuk membatasi pergerakan dalam bermedia sosial. Nah, contohnya etiket yang bisa diterapkan yang pertama, menulis atau mengunggah konten yang valid ya, jadi jangan yang hoax. Kemudian tidak mengunggah konten yang mengganggu orang lain. Kemudian hindari mempublikasikan konten yang merugikan orang lain. Kemudian tidak ikut campur pada unggahan orang lain, tidak menjadi urusan kita. Nah, di sini jangan kita terus-terusan menjadi netizen ya, netizen lain yang mengunggah sesuatu, nah kita mengomentari yang enggak gitu ya, jadi itu akan mengganggu mereka. Kemudian tidak curi data orang lain, ini penting ya, jangan kita berlaku seperti ini, curi data orang lain dan menjadikan data tersebut. Nah, ini adalah hal yang sangat salah ya. Kemudian perhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital yang berlebihan dapat mengisyaratkan kemarahan atau kekecewaan. Nah, di sini sangat rentan ya di media sosial itu, makanya huruf kapital juga sangat berpengaruh. Kemudian tidak membaca kekayaan intelektual orang lain. Selanjutnya, cek kembali kebenaran konten ketika ingin memberikannya kepada orang lain. Membahas pesan atau urusan pribadi melalui pesan pribadi bukan ranah umum. Nah, jadi membalas pesan atau urusan pribadi melalui pesan pribadi bukan ranah umum. Jadi jangan membalas pesan itu di, misalkan ada grup gitu ya, kita membalas tujuan pribadi malah dibahas di grup. Nah, seperti itu. Kemudian menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di media sosial. Nah, itu juga ya. Kemudian memilih konten yang bermanfaat dan produktif, menulis komentar dengan sopan dan santun, hindari konten sampah atau spam. Jangan mudah tergiring opini dengan pendapat atau ujaran orang lain. Nah, jika ada berita-berita hoax, usahakan jangan terlalu mudah percaya. Kita cek nih apakah benar atau enggak, seperti itu kan, tidak melakukan perundungan atau bullying secara online. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah tentang cybercrime. Nah, cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan orang karena pencurian dan hingga keuangan. Nah, ini sangat penting ya, kita itu untuk jaga data-data yang berada di komputer kita, di HP kita harus senantiasa menjaganya. Nah, di sini menurut Warren Buffett, seorang investor sukses asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa cybercrime ini merupakan masalah nomor 1 bagi manusia.
Hal tersebut tidak mengherankan, sudah ada banyak sekali orang-orang yang kegiatan utamanya adalah di dunia maya. Nah, benar sekali. Jadi, sudah pasti kejahatan di dunia maya juga akan semakin meningkat, semakin berbahaya. Ini lagi-lagi ketika kita berinteraksi di dunia maya itu harus berhati-hati ya, harus lebih berhati-hati. Selanjutnya apa saja yang termasuk cybercrime itu? Yang pertama adalah akses ilegal. Nah, ini akses ilegal merupakan pelaku cybercrime nih. Nah, ketika pelaku memaksa masuk dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban. Hal ini memang merupakan salah satu jenis cybercrime yang paling umum. Bahkan beberapa pelakunya terkadang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu termasuk dalam cybercrime. Misalkan di sini masuk ke situs-situs yang tidak boleh dimasuki tetapi dipaksa masuk lah. Maka itu aksesnya adalah ilegal gitu ya. Aksesnya ilegal membahayakan data kita di dalam misalkan HP atau dan yang lainnya. Dengan cara di sini akun yang dimasuki secara ilegal tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian kepada korbannya. Nah, pelaku bisa saja menyamar menjadi korban dan menipu orang lain dengan cara meminjam uang. Selain itu informasi pribadi dari pemilik juga bisa tersebar luas. Nah, makanya kita harus pilih-pilih masuk ke dalam suatu website ya. Misalkan jika sudah di blok, jangan dipaksakan masuk seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada phishing. Nah, phishing adalah cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban. Biasanya pelaku mengincar korban melalui email atau pesan di maya lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Nah, banyak juga ya korban-korban phishing ini di Facebook ya, tiba-tiba akunnya itu kehack ya, jadi misalkan fotonya berubah, jadi dia itu upload atau mengupload konten-konten yang tidak diperkenankan padahal dia tidak tahu menahu ya. Nah, phishing juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik penipuan. Biasanya dengan mengaku sebagai orang lain dengan mengirim sebuah link yang dapat mencari informasi. Nah, makanya dengan link-link yang tidak jelas itu jangan sesekali kita klik. Ya, kita harus hati-hati. Kemudian di sini ada penipuan OTP. OTP atau on time password adalah kode rahasia elektronik yang dikirimkan khusus kepada penggunanya. Biasanya OTP akan dikirimkan ketika Anda melakukan transaksi keuangan secara online untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna aslinya. Penipuan OTP ini adalah kejahatan yang dilakukan secara mencuri kode rahasia elektronik tersebut. Biasanya pelaku akan menyamar menjadi pihak dari suatu aplikasi di mana transaksi tersebut dilakukan agar korban dapat mempercayainya dan memberikan kode OTP-nya kepada pelaku. Makanya harus hati-hati. Selanjutnya ada kejahatan konten ilegal. Konten ilegal merupakan konten yang berisi data atau informasi yang dianggap tidak benar, tidak etis dan mengganggu ketertiban umum, bahkan melanggar hukum. Nah, kejahatan konten ilegal ini adalah ketika pelaku membagikan konten tersebut ke khalayak umum. Nah, untuk membagikan konten juga harus hati-hati. Selanjutnya di sini dijelaskan jangan bersifat sara ya konten itu tersebut atau unsur tidak senonoh. Kemudian di sini ada cyber terrorism. Nah, cyber terrorism atau terorisme cyber merupakan salah satu jenis cybercrime yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga negara dan pemangku kepentingan yang mengatur jalannya pemerintahan. Nah, di sini dampaknya sangat besar ya terhadap negara, yaitu cyber terrorism. Selanjutnya, di sini apa saja metode cybercrime? Pertama, password cracker, yaitu tindakan mencuri kata sandi dari akun orang lain dengan menggunakan program yang dapat mengenkripsi kata sandi. Makanya kata sandi kita itu harus sebisa mungkin yang sulit untuk dilacak atau di enkripsi kata sandinya. Kemudian ada spoofing, yaitu situasi di mana pelaku atau program yang digunakan oleh pelaku berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain, biasanya menggunakan pengguna asli dari komputer atau jaringan dengan cara memasukkan data. Ada banyak cara spoofing yang dapat dilakukan seperti melalui email, SMS dan di sini jika ada email atau SMS gak jelas, jangan coba-coba kita balas gitu ya, jangan sesekali kita tanggapi. Kemudian ada DDoS atau Distributed Denial of Service Attack.
merupakan serangan yang dilakukan oleh server komputer atau jaringan dari korban, ya. Serangan DDoS ini ditujukan untuk menguras sumber daya yang ada pada server komputer atau jaringan hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya jaringan internet kita, jaringan komputer kita usahakan digunakan pengaman yang ketat. Selanjutnya di sini ada sniffing. Sniffing merupakan salah satu metode cybercrime di mana pelaku mencuri username dan kata sandi dari korban secara sengaja maupun tidak disengaja. Pelaku kemudian dapat menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan korban atau merusak serta menghapus data korban. Nah, ini bahaya. Selanjutnya mengirimkan malware. Malware metode cybercrime lainnya yang itu adalah dengan cara mengirimkan malware. Tujuannya untuk merusak atau menghancurkan data. Makanya di server komputer atau komputer kita itu kita harus menginstal suatu antivirus, ya, kemudian firewallnya kita aktifkan gitu ya. Jadi itu upaya untuk menghadang, ya, malware masuk. Selanjutnya apa saja ancaman dari server bagi perusahaan atau bisnis? Nah, pertama ada pencurian data perusahaan pasti, kemudian pencurian data pegawai dan pencurian data konsumen, ini pasti. Kemudian di sini apa saja kerugian kejahatan cyber bagi bisnis atau perusahaan? Yang pertama dituntut konsumen. Nah, ketika si konsumen itu data-datanya dapat didapatkan, ya, oleh seorang hacker, nah maka konsumen tersebut akan tidak tidak terima dan menggugat perusahaan gitu. Kemudian bocornya informasi perusahaan. Nah, pasti ya, ketika si data tersebut dapat di-hack ya. Nah, maka informasi perusahaan itu akan bocor. Kemudian rusaknya reputasi perusahaan pasti ya, ketika misalkan di perusahaan itu ada hal yang tidak baik bocor kepada publik, maka reputasinya kan hancur gitu ya, rusak. Nah, bagaimana cara mengatasi cybercrime? Pertama, memasang perlindungan pada perangkat. Nah, ini tuh fitur-fiturnya seperti antivirus, anti spyware, kemudian firewall, anti malware, dan sejenisnya. Kemudian ada memasang SSL pada website perusahaan. Nah, untuk website yang tadinya HTTP ya, kita harus menggunakan SSL biar bisa menjadi HTTPS gitu. Ini merupakan pengamanan yang baik untuk website ya. Selanjutnya lakukan data. Nah, ini juga penting. Data yang ada pada komputer kita atau pada server komputer harus biarkan dilakukan backup data. Ini menghindari bila terjadi cybercrime, jadi datanya masih ada gitu. Nah, selanjutnya di sini pembahasan terakhir kayaknya ini. Terakhir yaitu aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki nilai value dengan tujuan mendapatkan keuntungan profit dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Nah, jenis-jenisnya apa ya? Pertama, prosedur pendirian bisnis. Dan prosedur pendirian bisnis juga ada beberapa hal. Pertama, modal yang dimiliki ya. Kita itu harus mempunyai modal yang dimiliki, kemudian dokumen perizinan, kemudian pemegang saham, ya, tujuan usaha dan jenis usahanya itu seperti apa. Kemudian kontrak kerja. Nah, kontrak kerja adalah suatu bentuk perjanjian antara karyawan dan perusahaan. Adapun isi kontrak kerja yaitu hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terkait hubungan kerja dan ditandai dengan penandatanganan kontrak tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Selanjutnya ada prosedur pengadaan. Kemudian terakhir ada kontrak bisnis. Untuk kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh pihak terkait di dalamnya bermuatan bisnis. Jadi ini tentang kerjasama antar pembisnis gitu ya. Namanya ada kontrak bisnis. Selanjutnya ada fakta integritas. Nah, tujuan fakta integritas yang pertama mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa gitu ya, pengadaan barang dan jasa gitu. Selanjutnya mendukung pihak penyedia layanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan ya, tidak ditutup-tutupi, dapat diperlakukan dan dapat dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya suap. Nah, ini pentingnya fakta integritas itu salah satunya yaitu menghindari upaya suap ya untuk mendapatkan kontrak, dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya ya dan meningkatkan daya saing. Nah, manfaat
Integritas bagi institusi atau lembaga. Pertama, melindungi para pemimpin dan komisi sekretariat karyawan dari tuduhan suap. Kemudian melindungi pemimpin anggota komisi sekretariat karyawan dari tindak pidana korupsi yang dapat menyeret mereka ke penjara. Dan terakhir, membantu institusi atau lembaga mengurangi high cost economy. Nah, baik, dari saya dicukupkan sekian. Itu merupakan pembahasan materi-materi yang ada pada soal UTS, mata pelajaran atau mata kuliah etika profesi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ucapannya pada saat penjelasan. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.